Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari kelas 05 Sake 004. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi yaitu joint venture. Sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu dengan saya sendiri, Aurelia Sadira Gunawan, dan bersama 3 rekan saya yang lain yaitu Erianto Cahyono Wirawan, Frisila, dan juga Nadia Putri. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian joint venture. Joint venture merupakan kerjasama antara dua atau lebih pihak, baik orang maupun badan usaha yang didasarkan pada suatu perjanjian untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam kerjasama ini terdapat kesepakatan yang jelas mengenai pembagian laba dan rugi, serta adanya komitmen dari masing-masing pihak. Joint venture umumnya bersifat sementara atau berjangka waktu terbatas. Misalnya, hingga tujuan kerjasama tersebut tercapai. Para anggota atau pihak yang menyelenggarakan joint venture sering disebut juga dengan istilah venture atau partner, atau juga disebut sekutu. Kenapa disebut juga sekutu? Karena kedudukannya seperti sekutu dalam persekutuan. Selanjutnya ada pembagian laba dalam joint venture. Terdapat 6 metode pembagian laba joint venture. Yang pertama, laba dibagi sama. Yang kedua, ada laba dibagi dengan rasio tertentu. Yang ketiga, laba dibagi sesuai dengan rasio modal. Nah, rasio modalnya ini ada 4 macam. Ada modal mula-mula, ada modal awal periode, ada modal akhir periode, dan ada modal rata-rata. Lalu selanjutnya yang keempat ada laba dibagi dengan perhitungan bunga modal dan sisanya dibagi menurut cara 1, 2, dan 3. Lalu yang kelima ada laba dibagi dengan memperhitungkan gaji dan bonus dan sisanya dibagi menurut cara 1, 2, atau 3. Lalu yang terakhir ada laba dibagi dengan memperhitungkan bunga modal, gaji, serta bonus, dan sisanya dibagi menurut cara 1, 2, atau 3. Lalu selanjutnya ada akuntansi dalam joint venture. Pada dasarnya, akuntansi joint venture dapat diselenggarakan dengan dua metode, yaitu metode pertama adalah akuntansi terpisah, lalu yang kedua adalah metode akuntansi tidak terpisah. Nah, apa sih metode akuntansi terpisah itu? Di dalam metode akuntansi terpisah di joint venture menyelenggarakan akuntansi secara sendiri. Akuntansi yang diselenggarakan oleh joint venture ini pada dasarnya sama dengan akuntansi yang diselenggarakan oleh persekutuan. Dalam hal ini, joint venture akan menyelenggarakan rekening-rekening berikut, seperti aktiva, utang, modal untuk masing-masing sekutu, penghasilan, dan biaya. Baik, selanjutnya adalah metode akuntansi tidak terpisah. Dalam metode ini, joint venture tidak menyelenggarakan akuntansi secara tersendiri. Akuntansi terhadap joint venture diselenggarakan oleh masing-masing sekutu atau partner. Dalam hal ini, akuntansinya dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang diselenggarakan managing partner atau sekutu manager, dan yang diselenggarakan oleh non-managing partner atau sekutu biasa. Baik, yang pertama kita membahas mengenai managing partner. Pada dasarnya, managing partner menyelenggarakan pencatatan rekening secara lengkap, di mana modal diganti dengan rekening sekutu, serta pendapatan dan biaya joint venture digabung dalam satu rekening joint venture. Rekening-rekening yang diselenggarakan managing partner meliputi yang pertama, aktiva joint venture, yang kedua, utang joint venture, yang ketiga, rekening sekutu atau partner, dan yang keempat, rekening joint venture. Baik, selanjutnya adalah non-managing partner. Non-managing partner hanya menyelenggarakan dua macam rekening, yaitu rekening joint venture dan rekening sekutu. Penggunaan masing-masing rekening tersebut adalah sebagai berikut. Untuk rekening joint venture, digunakan untuk mencatat biaya dan pendapatan, sehingga saldonya menunjukkan laba dan rugi joint venture. Yang kedua, rekening sekutu terdiri dari rekening managing partner dan rekening sekutu non-managing partner lainnya. Selanjutnya, dalam joint venture terdapat dua metode. Yang pertama, metode tidak terpisah. Berikut contoh soalnya.
PTA dan PTB melakukan joint venture proyek pembangunan jalan. Perjanjian laba rugi dibagi 60% banding 40%. Transaksi selama proyek terjadi yaitu 1. PTA menyetor kas senilai 150 juta. 2. PTB menyetor peralatan senilai 100 juta. 3. Biaya proyek dibayar oleh PTA senilai 120 juta. 4. Pendapatan proyek diterima oleh PTA senilai 300 juta. Hitung laba joint venture. Pertama, untuk menghitung laba, kita menggunakan rumus pendapatan dikurangi biaya. Sehingga 300 juta dikurangi 120 juta. Hasilnya 180 juta. Untuk pembagian labanya, itu disesuaikan dengan kriteria. Seperti pada soal, untuk PTA mendapatkan 60%, sehingga laba yang diperoleh adalah 108 juta. Dan untuk PTB 40%, sehingga nilai yang diterima adalah 72 juta. Berikut adalah jurnal-jurnal yang ditulis oleh PTA. Yang pertama, ketika melakukan setoran modal dengan jurnal joint venture pada kas senilai 150 juta. Yang kedua, biaya proyek, yaitu dengan jurnal joint venture pada kas senilai 120 juta. Yang ketiga, ada penerimaan pendapatan dengan jurnal kas pada joint venture senilai 300 juta. Yang keempat, yaitu jurnal pengakuan laba oleh PTA dengan jurnal joint venture pada pendapatan joint venture senilai 108 juta. Dan untuk PTB, jurnalnya yaitu ketika pengakuan laba dengan jurnal joint venture pada pendapatan joint venture senilai 72 juta. Metode selanjutnya yang kedua yaitu metode terpisah dengan contoh soal sebagai berikut. PTC dan PTD mendirikan PT CD Ventura sebagai entitas joint venture. Modal yang disetor oleh PTC yaitu senilai 200 juta dengan pembagian laba 50%. Dan untuk PTD juga menyetor senilai 200 juta dengan pembagian laba 50%. Selama tahun berjalan, pendapatan senilai 400 juta dan biaya yang dikeluarkan senilai 250 juta. Untuk labanya yaitu pendapatan dikurang biaya. Berarti 400 juta dikurangi dengan 250 juta menghasilkan 150 juta. Berikut adalah jurnal yang dilakukan oleh PT CD Ventura atau entitas joint venture. Yang pertama, ketika menyetorkan modal, jurnalnya yaitu kas pada modal PTC dan modal PTD senilai 400 juta. Selanjutnya, untuk pencatatan pendapatan yaitu kas pada pendapatan senilai 400 juta. Selanjutnya, untuk jurnal pengeluaran biaya atau pencatatan biaya yaitu dengan jurnal biaya pada kas senilai 250 juta. Jurnal yang terakhir adalah jurnal penutupan laba dengan jurnal sebagai berikut. Laba rugi pada modal PTC dan modal PTD senilai 150 juta, yang dimana untuk masing-masing PT mendapatkan atau pencatatan senilai 75 juta. Sekian materi presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.